Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Negeri di Indonesia. Muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.1 dan 4.1. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam menjadi penyedia berbagai sumber daya alam. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara umat manusia dan sesamanya melalui interaksi sosial manusia maupun mencapai kesejahteraan. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tubuh dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk hidup. Lingkungan terbagi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh lingkungan abiotik adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDA darat dan SDA perairan. Menurut sifatnya, SDA dikelompokkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA bukan logam, SDA logam, SDA industri. Berikut sumber daya alam bukan logam: aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Dan sumber daya alam yang logam adalah emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Sedangkan sumber daya alam industri adalah berlian, belerang, fosfat, gamping, yodium, asbes, dan gipsum.
Pemanfaatan SDA. Hasil pertanian ada padi, manfaatnya adalah makanan pokok, jagung makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap dan bahan baku susu. Hasil perkebunan, kelapa sawit manfaatnya adalah bahan baku minyak goreng dan margarin, karet bahan membuat ban, tebu bahan baku gula pasir, kina adalah obat malaria. Hasil peternakan, manfaatnya adalah daging sapi atau kambing, sumber protein hewani, daging ayam, telur ayam, sumber protein hewani, ulat sutra bahan baku kain sutra, lebah menghasilkan madu. Hasil laut dan perikanan. Ikan, manfaatnya sumber protein hewani, rumput laut sebagai bahan obat, bahan makanan dan kosmetik. Terumbu karang adalah sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Mutiara, manfaatnya adalah sebagai perhiasan. Hasil tambang. Minyak bumi adalah manfaatnya bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam, bahan bakar kompor gas, belerang, campuran obat, grafit, bahan baku pensil, dan marmer sebagai bahan bangunan. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, daratan tinggi, dan daratan rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk diterangi sebagai berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan. Sebaliknya dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung pada sumber daya alamnya. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemwisata dan penyewa alat-alat selam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Laut juga ada kegiatan pengoboran sumber energi minyak bumi. Kita juga memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan bawah laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunekan di Sulawesi Utara. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Tinggi. Dataran tinggi
merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi di Kebun Raya Bedugul di Tabanan Bali dan daerah Kintamani di Bali. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Nah, anak-anakku semua, dari semua penjelasan Ibu Guru, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari penjelasan Ibu Guru tadi? Lengkapilah peta pikiran berikut. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nah, anak-anakku semua, dari semua penjelasan Ibu Guru, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari penjelasan Ibu Guru tadi? Lengkapilah peta pikiran berikut. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti semua materi yang Ibu berikan hari ini. Selamat belajar anak-anakku semua, sampai jumpa lagi di tema berikutnya.